Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi nih sama aku Putri. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang refleksi bab 2. Kalau bab satunya ada di video sebelumnya ya guys. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Putri Megarahayu dari kelas 11 DKV 2. Oke guys, di bab 2 ini saya belajar tentang perencanaan pengambilan video atau pembuatan video. Nah, apa aja sih yang harus ada saat kita mau pengambilan video? Nah, teman-teman, untuk melakukan pengambilan video tentunya kita yang paling pertama dan paling utama itu menentukan apa sih yang akan kita buat. Kayak misalkan nanti kita mau bikin ceritanya cerita apa gitu, nanti kalian tentuin dulu. Nah, setelah itu kita menentukan genrenya itu, kayak misalkan video yang akan kita buat kayak anak sekolah. Nah, si anak sekolah ini kayak masuknya ke genre apa sih? Entah ke genre romance atau romantis. Terus apakah genrenya horor atau fantastik, menyenangkan itu, atau bisa aja komedi gitu kan. Nah, itu perlu ditentukan ya guys sama kita. Terus yang selanjutnya itu ada pembuatan naskah. Untuk pembuatan naskah ini tuh sebenarnya kayak kalau misalkan kita kan mau membuat video kayak tadi contohnya kita mengambil contoh anak sekolah. Terus misalkan genrenya itu kayak komedi lah, mesti kan ngalawak wehnya. Nah, di naskah ini si tokohnya itu harus ngapain aja sih? Kayak misalkan yang pertama tokohnya itu misalkan lagi tulis atau lagi belajar, tiba-tiba dia ngelawak atau apa gitu kan, kayak pantun lah. Nah, di sana ada karakternya siapa kan kayak anak sekolah. Terus apa sih adegannya, misalkan itu nanti dialognya harus ngapain aja gitu. Nah, itu termasuk ke dalam naskah. Terus yang selanjutnya ada pemilihan tempat. Kalau untuk pemilihan tempat sendiri itu disesuaikan ya guys dengan video atau genre yang akan kalian bawa. Kalau misalkan kan aku tadi mengambil contohnya seperti apa sih tadi anak sekolah, tentunya tempatnya itu kan ada di sekolah gitu, terkecuali bisa juga ditambah kayak seperti ke kantin, terus seperti ke rumah gitu, nanti itu bisa menyesuaikan aja. Terus yang selanjutnya ada pembuatan storyboard atau apa sih disebutnya papan cerita ya guys. Kalau biasa aku sebutnya storyboard gitu kalau di saat syuting. Nah, storyboard itu yang kayak gimana sih? Jadi guys, kalau misalkan di video itu kan sebelum pembuatan video biar kita gak kalau misalkan ngelihat naskah langsung kita bisa aja kayak ngeblank gitu kan. Kayak misalkan kita naskahnya misalkan sedang kayak menulis, tapi kan kita gak tahu nanti pengambilan shootnya dari mana, terus nanti menit keberapa, ini buat keberapa gitu kan. Nah, storyboard itu jadi nanti kan kayak misalkan ini kayak sebuah kayak gini lah kertas. Nah, nanti di sini ada kotak gitu kan. Kotaknya itu kayak foto gambarnya orangnya gitu kan. Nanti bakal dibikin kayak percobaan gitu sama tim dari pokoknya dari yang nge-shoot gitu pasti bakal ada kalau di sebuah film. Kayak misalkan fotonya ini si siswa ini lagi menulis. Nah, nanti ini di sini ada penjelasan kayak misalkan angle-nya apa gitu. Terus nanti pengambilan shoot videonya kayak gimana gitu. Terus naskahnya atau misalkan si keterangannya ini lagi ngapain gitu. Nah, itu termasuk ke dalam storyboard atau tadi papan cerita. Terus yang selanjutnya ada perhatikan atau misalkan siapkan alat-alat apa saja yang harus kita bawa saat syuting. Nah, untuk alat-alat yang harus dibawa itu opsional ya guys, maksudnya beberapanya opsional, tapi ada yang wajib dibawa itu. Yang pertama itu ada kamera, yang kedua ada tripod tentunya, ketiga ada apa sih namanya itu mikrofon. Itu kalau misalkan film kalian itu pakai suara, tapi kalau gak pakai suara gak juga gak apa-apa. Terus yang ketiga itu ada kayak atribut tuh kayak misalkan alat-alat nih kalian butuhnya apa, kayak misalkan buku, pensil, tas kalau buat anak sekolah, tapi itu menyesuaikan sama syuting kalian aja ya guys. Terus yang terakhir ada berlatih sebelum nge-shoot video. Nah, teman-teman, buat kita yang pemula gitu ya, tentunya sangat diperlukan sekali latihan. Karena kenapa? Kalau misalkan kita latihan dulu, nanti lewat latihan itu kan kita pasti sudah kayak nanti bisa dong maksudnya memprediksi nanti saat kita tampil atau shoot itu bagaimana. Nah, supaya kalau misalkan nanti kita shoot, nanti kita bisa memaksimalkan performa kita gitu dalam shoot itu. Nah, maka dari itu berlatih itu sangat penting ya guys.
Oke guys, mungkin sekian video yang dapat kali ini saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thanks for watching guys. Dadah.